Hari ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 8, betul? Betul. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada semester ini, di awal ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena dengan doa, kerja kita, belajar kita insya Allah berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Silakan, siapa yang berdoa? Eja, silakan. Duduk siap, berada hati, mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Di zaman kemarin kita telah mengalami musibah ya, COVID, hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita belajar di rumah. Nah sekarang kita memulai kegiatan belajar di sekolah dengan tatap muka, harus dalam keadaan sehat, harus dalam keadaan yang fit, apalagi cuaca pada akhir-akhir ini kadang-kadang hujan, lalu panas terik sekali, itu berbahaya bagi kesehatan kita. Jangan lupa makan yang teratur, jangan lupa kita jaga kondisi badan, jangan hujan-hujanan, jangan main keterlaluan, dan jangan lupakan istirahat yang cukup. Betul? Betul. Setuju. Nah, sekarang Bapak akan cek kehadirannya dulu ya. Abdul Latif ada ya? Adrian ada. Ahmad Kusairi? Oke. Andri? Ada. Ayuna? Bunga? Daniel? Hadir. Dewi? Izin? Oke. Diva? Sakit. Eza? Ada Pak. Ada. Feni? Gilang? Hafidudin? Sakit. Ivan? Ada. Emalin? Ada. Melati? Ada. Muhammad Diva? Ada. Ma'ruf? Ada. Fajri? Ada. Rizky Irawan? Ada. Dika? Ada. Fadil? Ada. Ihsan Fauzi? Sakit. Nurma? Ada. Nuranisa? Ada. Pandi? Ada. Putri? Ada. Rapi? Hadir. Reni? Ada. Rido? Ada. Riri? Hadir. Cindy? Ada ya. Naisnatul Gina? Ada. Saskia? Hadir. Tiara? Ada. Windy? Hadir. Zahra? Ada. Oke. Ada beberapa teman kalian yang izin dan sakit ya? Iya Pak. Kita doakan bagi yang sakit agar segera sembuh dan langsung bisa bergabung lagi belajar bersama kita. Amin ya Rabbal. Amin. Oke baik. Kita mulai aja ya. Di kelas 8 ini kalian baru menginjakan kaki. Setelah kemarin liburan ada PAT dan akhirnya kalian belajar di kelas 7, betul? Apa saja yang telah kalian pelajari di kelas 7? Ayo, aku. Deskripsi, apa lagi? Surat iuran, apa lagi? Fungsi rakyat. Buku fiksi, lalu eksposisi ya. Kalian jangan lupakan semua yang pembelajaran telah kalian alami, karena itu semua bekal dan ada hubungannya dengan teks-teks berikutnya. Oke ya? Pada kegiatan hari ini, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Dari mana kalian tahu? Dari? Iya, ada ya tampilannya ya. Jangan ragu-ragu. Kalian harus aktif, kalian harus tunjukkan kepada Bapak bahwa kalian semangat belajar dengan cara apa? Dengan cara sangat aktif di pembelajaran kita hari ini. Paham semuanya? Pada hari ini kita
belajar teks berita. Sebelum kita belajar ini, ada yang tahu nggak apa sih berita? Ini aja intro kita dulu. Apakah kalian sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang berita? Ada yang tahu nggak apa itu berita? Video yang mempunyai informasi. Informasi, betul. Siapa namanya nak? Eza. Eza ya. Tepuk tangan untuk Eza. Berita itu adalah sesuatu yang akhirnya memberikan informasi. Oke. Nah, pada kita hari ini kita akan melaksanakan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi informasi yang tadi dikatakan Eza, kita akan cari dengan cara kita identifikasi unsur-unsurnya. Nanti kita akan belajar apa saja unsur-unsur teks berita agar kita bisa mengetahui atau mendapatkan informasi yang baik dari sebuah teks berita ya. Ini indikator pencapaiannya. Kita harus tahu pengertian teks beritanya dulu, kita tahu unsur-unsurnya dulu, tahu langkah-langkahnya dulu, baru kita bisa mengidentifikasi teks berita. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Sesuai dengan tadi indikator pencapaian telah kita ucapkan. Di sini sebelum kita belajar, Bapak punya video motivasi. Oke, silakan kalian simak. Oke, tepuk tangan untuk video ini. Dari video tadi, ada yang bisa jelaskan nggak? Apa sih maksudnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, Neng, siapa namanya Neng? Anissa ya? Oke Neng, Anissa, apa Neng? Maksudnya Neng? Kita bisa meningkatkan kreativitas dan menciptakan ide kreatif, betul? Tepuk tangan untuk Anissa. Ada lagi? Ya. Mempunyai keberanian untuk mencoba hal baru. Mempunyai keberanian untuk mencoba hal Baru. Tepuk tangan untuk Eza. Oke ya. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bahwa jika kita berani, jika kita mau mencoba hal baru, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Seperti apa? Seperti Neng Anissa dan Eza tadi. Mereka berdua berani untuk menjawab pertanyaan Bapak. Makanya kita harus apresiasi mereka. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Nah, itu ya. Anak-anak yang baik, anak yang pintar harus berani, harus bisa mencoba hal baru agar apa? Agar bisa menciptakan ide kreatif dan menciptakan kreativitas yang baik di masa depannya. Lanjut. Alur pembelajaran ya. Tadi Bapak udah jelasin tentang tujuan kita hari ini, kemudian ada video motivasi, nanti kita akan berkelompok, mengerjakan tugas kelompok, dan pada akhirnya nanti kita akan mengerjakan tugas evaluasi mandiri yang wajib kalian isi. Untuk apa? Untuk Bapak tahu sejauh mana perkembangan pengetahuan kalian dalam memahami materi teks berita. Paham semuanya? Oke.
sebelum belajar, sebelum kita nonton video ini, Bapak pengen kita semangat lagi. Kita dulu ya. Semuanya berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya. Bapak pengen yang mimpin kerjaan Bapak. Siapa yang mau mimpin tepuk semangat? Neng, ke depan Neng. Pimpin tepuk semangat teman-temannya. Masih apa kan ya? Oke, yang keras nih suaranya nih. Yuk Bapak ikutan ya. Oke, yuk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu semua. Tepuk tangan juga untuk Neng Melati. Masih grogi nggak apa-apa ya. Yang penting kita berani mencoba hal baru. Baik, kita tonton ya. Berusaha untuk menghindari pencurian sepeda motor, siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur menemukan sistem pengaman motor dengan iktp. Mesin motor menyala jika menunjukkan KTP yang sesuai, dan jika tidak sesuai atau tanpa KTP, mesin motor tidak menyala. Temuan ini berhasil meraih juara pertama Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Kementerian Pendidikan Nasional. Beragam cara mengamankan motor dari pencurian. Siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur memiliki cara unik, bukan dengan kunci stang atau gembok, namun dengan iktp. Jika tanpa iktp atau iktp tidak sesuai, mesin motor tidak bisa menyala meskipun sudah ada kuncinya. Cara kerjanya sangat sederhana. Alat dilengkapi dengan RFID atau semacam scanner untuk memutus atau menyambung arus listrik dari kolek motor. Sistem pemrograman memasukkan nomor iktp dan nomor SIM. Jika nomor iktp dikenali atau sesuai, maka arus listrik menyambung dan motor bisa dipakai. Namun, jika scan tidak bisa membawa atau mengenali iktp dan SIM, maka motor tidak bisa menyala meskipun kunci sudah tertancap. Setelah berulang kali gagal, selama 6 bulan percobaan, akhirnya alat ini bisa digunakan. Bahkan peluang ini ikut dalam Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi juara 1. Rencananya peluang ini akan dikembangkan dan bisa diproduksi secara massal. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Oke. Tepuk tangan untuk video tadi. Luar biasa ya. Aku pengen tahu. Apa video yang kamu tonton baru saja? Jenisnya apa? Video apa? Video? Berita. Mengapa video tadi disebut berita? Ada yang tahu? Neng? Karena ada informasi yang didapat dan seperti yang Karena ada informasi yang didapat dan pernah kita tonton di televisi ya, betul? Oke, tepuk tangan untuk Neng Nur Anissa. Kemudian, apa yang membedakan video tadi dengan video-video lainnya? Coba ada yang tahu? Yang lain? Eza lagi? Yang membedakan video tersebut lengkap banget informasinya. Lengkap banget informasinya. Video yang lain bisa saja tidak ada informasi yang kita dapatkan ya. Ya, tepuk tangan untuk Eza. Setelah kamu nonton, kira-kira apa sih informasi yang kalian dapat? Ada yang tahu? Ya, Neng, siapa namanya, Neng? Keisha. Apa, Neng? Setelah nonton, kami dapat info bahwa ada sekelompok siswa yang mendapatkan penghargaan karena inovasi teknologi. Ada sekelompok siswa yang mendapat penghargaan karena inovasi teknologi, betul nggak? Betul. Dari mana coba itu? Ada yang tahu nggak? Dari SMP mana?
untuk di zaman sekarang, walaupun masih SMP, jangan nunggu kuliah, jangan nunggu SMK, tapi kita bisa berinovasi dari SMP. Nah, kalian sebagai anak SMP bisa mencontoh video tadi, betul? Betul. Ya. Kita langsung ke materi yang akan Bapak jelaskan, yaitu tentang teks berita. Semuanya perhatikan dulu, Bapak akan kasih pengantar sedikit saja. Lengkapnya kalian bisa baca di modul yang telah Bapak berikan ya. Ada modulnya di HP kalian? Ada ya. Kalian bisa cek materi di situ. Bapak akan hanya mengantarkan saja materi pengertian teks berita secara singkat dan padat. Pertama, pengertian teks berita. Kita sambil baca ya. Intinya, teks berita itu adalah laporan aktual dan faktual tentang sebuah rangkaian peristiwa yang di dalamnya itu ada kejadian-kejadian yang menarik minat pembaca, sehingga apa? Menjadikan hal tersebut sebagai informasi bagi pembaca dan dipublikasikan di media massa. Media massa contohnya apa? Zaman sekarang koran sudah usang ya, sudah tidak zaman lagi kita baca koran. Sekarang semuanya megang HP, ada HP-nya? Coba cek HP-nya. Ada ya? Nah, handphone ini salah satu media atau alat teknologi yang kita jadikan sebagai salah satu pusat informasi. Misalkan kita bisa baca detik.com di HP, kita bisa baca okes.com di HP, kita lihat video di YouTube yang isinya informasi seperti tadi ya, ada video yang isinya berita informasi. Itu semua ada di media massa. Dan kita cenderung memilih. Misalkan ada peristiwa banjir nih. Siapa namanya nak? Namanya siapa? Andrian. Jangan tidur ya. Oke? Kita lagi belajar, silahkan diikuti pembelajarannya. Kalau ngantuk nanti bilang sama Bapak, boleh ke UKS ya. Oke? Masih siap belajar, Andrian? Siap ya? Jangan tidur ya, perhatikan dulu. Berita ini memberikan informasi dari media massa yang tadi yang Bapak sebutkan, semuanya adalah bersifatnya aktual. Artinya apa? Bahwa kejadian tadi itu benar-benar terjadi, bukan hoax. Karena zaman sekarang ada aja berita hoax ya. Apa berita hoax itu? Berita apa? Berita bohong. Berita apa? Bohong. Berita bohong. Bohong. Kita harus berhati-hati. Makanya Bapak minta bawa HP agar kita bisa Bapak ajarkan bagaimana kita menyaring informasi dari gadget. Oke ya, itu tentang teks berita. Kemudian unsur teks berita ada 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Apa namanya? Adik. Siapa yang mau baca bagian uap atau apa? Neng, siapa namanya Neng? Tiara, yang keras Neng. Diri Neng, diri. Biar kelihatan. Oke, apa itu adalah peristiwa atau kejadian yang diberi nama? Tepuk tangan untuk Neng Tiara. Misalkan apa? Ada banjir, kebakaran, lalu ada pencurian, ada berita-berita menyenangkan seperti tadi ya, ada perlombaan dan lain sebagainya. Itu termasuk pada bagian apa? Bagian siapa? Siapa yang mau baca? Neng, siapa namanya Neng? Dari Neng, berdiri dulu mati. Siapa itu adalah siapa saja yang orang yang terlibat. Biasanya di sebuah berita ada nama-nama orang. Misalkan Pak RW, Pak RT, Pak Deden, Pak Yusuf, ada Eza, ada Melati, ada Nur Anissa. Biasanya di sebuah berita ada nama-namanya. Atau seperti tadi siswa SMP, guru SMP, ya. Paham semuanya? Paham. Di mana? Siapa yang baca? Ya nih, siapa namanya nih? Taskia, diri nih. Di mana itu adalah tempat kejadian. Di sebuah berita biasanya ada nama tempat yang merupakan tempat kejadiannya. Seperti video tadi. Ada di mana tadi? Ponorogo. Salah satu contoh pengaplikasian di mana di sebuah berita. Oke? Bagian apa? Siapa yang mau baca? Ya. Siapa namanya nak? Daniel. Oke Daniel, baca yang keras ya Daniel. Muat alasan dan sebab akibat. Bagian mengapa di sebuah berita itu menguap
alasan dan sebab akibat. Jadi kenapa nih diciptakan inovasi tadi? Karena banyaknya anak kecil yang naik motor dan berbahaya, makanya pakai EKTP. Anak kecil SMP kayak kalian dulu punya EKTP, jadi kita bisa pakai motor itu dan sebagainya. Itu alasan atau sebab akibatnya. Bagian kapan? Siapa yang baca? Nih, siapa namanya nih? Reni. Baca nih. Kapan itu adalah waktu dari kejadian. Seperti video tadi ya. Kapan kejadiannya? Tahun 2019. Itu salah satu contoh pengaplikasian kapan pada sebuah berita. Terakhir, bagaimana? Siapa yang baca? Nih. Siapa namanya nih? Riri. Bagaimana itu adalah menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Jadi dari awal sampai akhir bagaimana nih kejadiannya. Di video tadi yang inovasi itu anak-anak SMP punya keluh kesah, banyak anak kecil yang naik motor, kemudian punya ide yang cemerlang untuk mengaplikasikan EKTP dalam menyalakan motornya. Kemudian dan seterusnya sampai ke dia menang tingkat nasional tentang inovasi teknologi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian juga bisa. Orang-orang seperti kita juga bisa melakukan inovasi yang sama dengan teman-teman kita di SMP Pondok tadi. Selanjutnya, ini dia ya. Nanti kalian bisa membuat bagan seperti ini, peta pikiran seperti ini untuk mengidentifikasi teks berita yang nanti kita akan coba ya. Neng, jangan buku Neng. Semangat ya. Oh. Kalau banyak yang buku kayak gini, kita pupuk semangat lagi ya. Berdiri semua. Biar semangat. Dapur semangat. Semangat. Bahasa Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Biar apa? Biar nggak ada yang ngantuk. Dari tadi ada yang ngantuk. Mungkin udah siang ya, udah lapar nih makan siang dan sebagainya. Sabar dulu, Bapak juga sama. Oke? Nah, nanti kalian akan membuat bagan peta pikiran seperti ini untuk mengidentifikasi hal-hal yang kita baca di teks berita. Nah, lihat semuanya. Bagian apa nanti bisa diisi di sini, kemudian di mana, diisi di sana, apa, siapa, mengapa, bagaimana sesuai dengan tadi yang telah kalian baca masing-masing. Apa tuh kejadiannya apa, di mana tempatnya dan seterusnya. Paham semuanya? Bisa bikin seperti ini? Bisa bikin seperti ini? Bisa. Nah, ada langkah-langkahnya. Untuk menuju sana kita bisa pakai langkah-langkah metode PQ4R. Ada yang mau baca? Nomor 1. Neng. Siapa namanya Neng tadi? Oh, Tiara ya. Review. Membaca sekilas dalam kegiatan peserta didik berusaha menemukan ide pokok yang dikembangkan dalam kegiatan bacaan. Oke, pada kegiatan pertama kalian membaca sekilas teks berita yang kalian baca. Kalian pahami sekilas aja dulu. Nomor 2, question. Siapa mau baca? Nih, latihan. Mengumpulkan pertanyaan dalam kegiatan dibacakan menulis pertanyaan. Oke, pada kegiatan kedua, langkah kedua, setelah dibaca sekilas, kalian menulis pertanyaan. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan adalah disimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu pertanyaan yang kita tulis kayak tadi ya. Kemudian nomor 3, siapa yang mau baca? Nih. Oke, ketika kita sudah baca sekilas, kita tulis adik simbahnya, kemudian kita jawab adik simbahnya dengan membaca teks berita yang akan kita identifikasi. Nomor 4, ya, siapa namanya nak? Abdul Latif, baca nak. Oke, dalam kegiatan refleks setelah dibaca serius, kalian harus mengingat apa saja jawaban-jawaban atas pertanyaan adik simbahnya. Yang kelima, siapa baca? Riza. Tuliskan atau membawa catatan
Membuat catatan. Dalam kegiatan ini peserta didik diminta merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari, kemudian menuliskannya menjadi jawaban pertanyaan. Oke, setelah diingat-ingat kalian baru menuliskannya di bagan peta pikiran yang telah kita buat. Apanya siapa, isinya apa, siapa, isinya apa, dan seterusnya sampai ke bagaimana. Kemudian nomor 6, siapa ya nih? Menurut Anissa ya? Mengulas kembali bacaan dengan hasil konkret dalam kegiatan ini. Peserta didik mampu merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Oke, di terakhir setelah kita dari awal membaca sekilas, lalu menentukan adik simbahnya, membaca teks bukunya dengan serius, lalu mengingat kembali apa yang telah kita baca dan menuliskannya jawaban-jawaban itu, dan kemudian di terakhir kita bisa mereview, membaca kembali teks beritanya, kemudian membuat kesimpulan. Oke, paham semuanya berarti ya? Paham semuanya? Ini ada modul yang bisa membantu kalian dalam pengerjaan LKPD kelompok. Sekarang pembagian kelompok. Sudah per kelompok sekarang ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke ya. Tugasnya adalah ini. Nah, bawa HP semuanya? Dipersiapkan handphonenya untuk membantu kalian dalam pengerjaan tugas kelompok yang telah Bapak siapkan ini. Masing-masing kelompok dapat LKPD untuk dikerjakan. Di sini ada langkah-langkah tunjuk kerjanya dan ada teks berita yang harus kalian identifikasi. Gimana caranya? Cara yang tadi yang telah kita jelaskan. Langkah-langkahnya ada membaca sekilas, membuat adik simba, dan seterusnya. Dan kalian membuatkannya dengan cara bagan peta pikiran. Paham semuanya ya? Oke, ini kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 3 ya. 3, kelompok 4, kelompok 6. Dibuka LKPD-nya, di situ ada penjelasan langkah-langkah kerjanya. Kemudian HP kalian digunakan jangan untuk main-main ya, tapi untuk membuka modul belajar yang telah Bapak kirimkan di grup. Ada di grup? Ada. Ini ya. Di sini juga ada nih, online flip HTML 5 dengan kode BNQBY-JHXL. Silakan dibuka, coba cek HP-nya. Jangan ada yang main-main, tapi semuanya membaca modul untuk mengisi bagaimana isian dari identifikasi teks berita yang kita bareng-bareng kerjakan. Paham semuanya? Silakan. Waktu kalian hanya 15 menit untuk mengerjakannya. Ingat dalam bentuk peta apa? Peta pikiran. Paham semuanya? Bawa alat warnanya? Silakan diambil alat warnanya. Silakan kalian kerjakan sekreatif mungkin, sebagus mungkin untuk menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang cerdas, kreatif, dan berani melakukan hal-hal baru pada di kegiatan kelas 8 ini. Silakan. Ada waktu 15 menit untuk kalian kerjakan. Ya, ini kelompok 1 ya. Ada semua modulnya? Ada ya. Ini kelompok 2. Modulnya udah buka semua? Ada ya. Ini kelompok 3, modulnya ada? Dibuka. Ada ya. Modulnya ada. Ini kelompok 4. Modulnya bisa buka? Nah ini. Oke, bisa ya, nanti dibantu ya. Ini kelompok 5. Modulnya bisa dibuka? Udah ya. Kelompok 6 ada masalah? Modulnya bisa dibuka?
kalian untuk mengidentifikasi teks berita. Oke. Ditunjukkan modulnya, dibaca baik-baik, diisi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita bahas. Dan bisa kalian baca lagi langkah-langkah tersebut ada di LKPD yang telah kalian pegang ke kelompok. Bisa ya? Ada kesulitan? Mana ya? Ya, ini baca, bisa kalian baca situ modulnya. Coba kerjakan ya, diskusi dengan baik teman-temannya, teman-temannya. Udah belum? Buka. Ada. Gimana dulu ya? Ya. Bisa. Nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Tunjukkan bahwa semua kelompok yang ada di kelas ini sangat bagus, sangat baik, dan sangat bisa berkolaborasi. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan nilai per kelompok ya, bagaimana persiapan kalian untuk mengerjakan LKPD.
Gunakan HP-nya dengan bijak. Jangan sampai di luar kegiatan belajar. Kelompok 3 ya? Ini kelompok 4 ya? Waktu kalian 10 menit lagi ya. Untuk berdiskusi, dibaca beritanya yang sudah Bapak lampirkan di LKPD untuk diisi poin-poin adik Simba yang harus kalian simpulkan. Di kelompok 5, kelompok 4 itu ya. Bawa pensil warna? Enggak. Kelompok? Nah. Oke. Dibaca semua dulu ya. Dibaca beritanya ya. Ingat, tidak usah ragu-ragu, tuliskan saja apa yang kalian dapatkan dari teks berita itu, kemudian sekret mungkin kalian warnai. Biar apa? Biar menarik. Jika ada berani, agar apa? Agar tadi seperti video motivasi bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ide-ide kreatif dan lain sebagainya. Boleh. Kalau tidak muat, disesuaikan saja dengan kertas yang ada ya. Asalkan jangan sampai keluar kertasnya. Kalau keluar garis yang sudah dibikin nggak apa-apa. Silakan. Yang penting cukup untuk kalian kerjakan tugasnya.
kalian 5 menit lagi ya. Nanti kita akan presentasikan untuk bisa mengkomunikasikan apa yang telah kalian dapatkan dari teks berita yang telah kalian baca dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Lupa ambil apa ya? Gitu. Ayo. Oke ya, waktunya kira 3 menit lagi.
Sudah selesai? Oke, Bapak kasih waktu perpanjangan 5 menit untuk diselesaikan. Si nama ya, jangan lupa. Jangan lupa diberikan nama anggota kelompoknya, lalu kelompok berapa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Pakai sekarang aja. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Ada yang sudah kelompok? Kelompok berapa sudah? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Selesai. Kelompok 1 beres? Kelompok 6 beres? Kelompok 3? Kelompok 5 beres? Oke ya. Nanti kalian wajib mempresentasikan apa yang telah kalian tulis. Satu menit lagi. Beres? Kelompok 3 beres? Kelompok 5 beres?
Oke ya, selesai semuanya. Tepuk tangan untuk semua. Setiap kelompok sudah mengerjakan identifikasi berita tentang Student Company Melati 300 berapa? 323 siswa SMA dan SMK Jakarta dan Oke. Itu berita tentang wirausaha bagaimana satu lembaga CSR memberikan pelatihan wirausaha bagi siswa SMA dan SMK Jakarta dan Bandung sejumlah 323 siswa. Sudah kalian identifikasi? Sudah dibaca baik-baik? Oke. Bapak akan nilai hasil identifikasi kalian dengan presentasi perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan pembacaan hasil dari identifikasinya. Kelompok kalian siap? Kelompok berapa siap? Depan, Tiara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jangan malu-malu, yang keras suaranya, yang lantang suaranya agak ke sini. Biar kedengeran ya. Yang lantang ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Lengkap ya, siapa, gimana, kapan, apa, bagaimana dan semuanya lengkap semuanya. Kelompok yang berikutnya, kelompok mana? Kelompok 3. Silakan. Keren ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya.
informasi yang didapatkan adalah sama. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayasa. Saya akan presentasikan kelompok 1. Apa 323 siswa SMA dan SMK dari Jakarta dan Bandung mengikuti pelatihan studi Sukmani. Siapa 323 siswa SMA dan SMK dari Jakarta dan Bandung, PT CITI Indonesia, AIB, Insuransi Indonesia, dan Mas Indonesia. Kapan? 27 September 2021. Di mana? Bandung. Mengapa? Untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan kewirausahaan bagi pelajar SMA dan SMK melalui pengalaman langsung mengoperasikan sebuah usaha mikro secara mandiri di sekolah. Bagaimana PT CITI Indonesia, AIB, Insuransi, dan Mas melakukan pelatihan studi kampanye kepada 15 usaha mikro siswa dari 15 sekolah. Hal itu dalam rangka menuju puncak kegiatan yang akan dilaksanakan pada November selama pendampingan ke 15 usaha mikro, menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Usaha tersebut berbuah hasil dengan teknik pemasaran digital yang juga jadi program ini. Keterampilan PT CITI Indonesia, AIB, Insuransi, dan Mars melakukan pelatihan studi kampanye kepada 15 siswa mikro siswa dari 15 sekolah. Hal itu dalam usaha mikro siswa dari 15 sekolah. Hal itu dalam rangka menuju puncak kegiatan yang akan dilaksanakan pada November. Selama pendampingan ke-15 usaha mikro siswa tersebut telah beroperasi selama 4 bulan dan menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Usaha tersebut berbuah hasil dengan teknik pemasaran digital yang juga jadi fokus program ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya, mana kelompok 5 siap? Ayo kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Berikutnya, kelompok mana ini? 2? Oke, silakan pilih 2. Berarti kelompok 6 terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Apa? 323 siswa SMA dan SMK dari Jakarta dan Bandung mengikuti pelatihan studi kampanye. Siapa? 223 siswa SMA dan SMK dari Jakarta dan Bandung, PT CITI Indonesia, AIB, Insuransi Indonesia, dan Mas Indonesia. Kapan? 27 September 2021.
usaha bagi pelajar SMA dan SMK melalui pengalaman langsung memberhasilkan sebuah usaha mikro secara mandiri di sekolah. Bagaimana PT Indonesia IT Insulation dan Mars melakukan pelatihan student company pada 15 usaha mikro siswa dari 15 sekolah hal ini dalam rangka menuju puncak kegiatan yang akan dilaksanakan pada November. Selama pendampingan kelima usaha mikro siswa tersebut telah beroperasi selama 4 bulan dan menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Usaha tersebut berupa hasil dengan teknik pemasaran digital yang juga jadi pemasaran. Kesimpulannya, PT IIB dan Mas mengadakan pelatihan student company baru pada 27 September terhadap 223 siswa SMA dan SMK Jakarta pada dan Bandung untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan dari usaha bagi SMA dan SMK melalui pengalaman langsung menghasilkan sebuah usaha mikro secara mandiri di sekolah. Selama 4 bulan pendampingan 15 usaha mikro siswa telah berjalan omset jutaan rupiah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 6 ya? Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok terakhir. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari identifikasinya. Betul? Betul. Bisa semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita semuanya dikumpulkan dulu. Hasil kerjanya dikumpulkan dulu, Bapak. Kelompok 2 sudah, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, sudah diberi nama semua ya? Oke. Kalau begitu, kita berada di hampir ujung pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang telah kita lakukan hari ini? Yang pertama, kita tadi diawali dengan berdoa, betul? Doa semuanya? Lalu kita mengingat kembali waktu kelas 7 kita belajar apa saja sih? Ada teks apa? Deskripsi. Lalu belajar surat Bina, surat pribadi. Ada lagi puisi? Apa lagi? Puisi. Apa lagi, Ibrahim? Itu jangan dilupakan, karena itu bakal kita semua untuk menuju ke tahap berikutnya. Dan pada hari ini kita belajar teks apa? Belajar apa? Berita. Dari mulai pengertian berita, betul? Ada unsur-unsurnya? Ada langkah-langkahnya? Dan kalian sudah belajar mengidentifikasi teks berita.
kita per kelompok. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Apa saja unsur-unsur teks berita? Ada yang tahu? Tadi baru aja kita bahas unsur-unsur teks berita. Ada 5W. Atau adik? Adik siapa? Apa kata adik Simba? Dan bagaimana? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teks berita itu mengandung apa? Teks berita mengandung info yang di dalamnya bisa kita dapatkan dan kita harus menghindari dari berita bohong atau berita hoax. Hati-hati, makanya kita belajar mengidentifikasi agar kita tahu kebenaran dari suatu berita. Ada langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya tadi? Ada membaca sekilas, kemudian kita menuliskan alih simbanya. Ada apa lagi? Ayo, lupa. Bahasa Inggris semua ya. Ada review, apa lagi? Ada question, ada read, ada reflect, ada recite, dan review. Semuanya bahasa Inggris, tapi kita dalam bahasa Indonesia kita baca sekilas, kita menuliskan pertanyaannya, kita membaca secara serius, kita mengingat kembali, lalu menuliskan jawabannya, dan terakhir kita mengecek kembali. Oke. Terakhir, Bapak akan memberikan suatu Google Form untuk pembelajaran untuk mengetahui hasil pembelajaran kita hari ini. Bawa apa semuanya? Bawa. Ada siapa ini? Dibuka HP-nya, dibuka link ujiannya. Yang tidak bawa HP siapa? Ada yang tidak bawa HP? Berapa orang? Silakan ke depan yang tidak bawa HP. Yang tidak bawa HP ke depan. Bapak bagikan lembar kerja secara manual ya. Bagian penulis ya. Oke, silakan dikerjakan seperti yang tadi nih ya, nomornya ya, form.google.fjwphn4kl dan seterusnya. Kalian buka, sudah buka semuanya? Sudah bisa? Oke, silakan diisi namanya, kelasnya, kemudian diisi juga jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat oleh Bapak di form tersebut. Waktu kalian hanya 10 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di form yang telah diberikan oleh Bapak. Tugasnya tugas mandiri, jangan sampai kalian percaya dengan orang lain, kalian harus percaya diri dengan diri sendiri. Lakukan hal yang itu dengan percaya diri, dengan sekemampuan kalian. Waktu kalian 10 menit ya. Kalau ada masalah teknis silakan bicarakan dengan Bapak. Takutnya belum bisa.
Sudah? Ada yang sudah? Bagian sudah ya. Yang belum masih ada waktu 1 menit lagi. Tenang aja, nanti dikerjakan. Yang penting diisi. Yang nulis langsung sudah. Ya, lewat Google Form sudah beres semua? Sudah? Oke. Yang tulis tangan langsung silakan dikumpulkan. Jangan lupa disubmit atau dikirim hasil jawaban kalian. Kalau tidak dikirim seperti itu nanti tidak bisa dinilai oleh Bapak melalui Google Form yang akan dikoreksi nanti ya setelah pembelajaran hari ini. Mana lagi yang lewat kertas sebentar?
Sudah semuanya ya? Oke. Anak-anak Bapak yang baik. Oh, masih ada satu lagi. Karena setelah hari ini kita istirahat ya. Habis istirahat, nanti kan belajar lagi. Sebelum kita istirahat, pasti pegel-pegel dong. Ayo berdiri semuanya. Ikuti gerakan Bapak ya, biar nggak pegel dan nggak ngantuk, biar tetap semangat buat belajar nanti kita istirahat. Tarik tangannya ke atas, gini. Lalu dingin. Dan ucapkan ah gitu ya. 1, 2, 3. Lalu kasih ke atas. Tengokkan badannya ke kiri. Tapi bilang iya. Lalu ke kanan. Dengan ucapan ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang lagi. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan kita semua. Bapak ulang lagi ya. Hari ini kita akan belajar teks. Lalu kita, oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah selesai. Kita ulas kembali ya apa yang kita lalui pada hari ini. Yang pertama, kita belajar teks apa hari ini? Berita. Dalam teks berita kita belajar yang pertama pengertian, yaitu yang aktual, peristiwa penting dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua apa? Unsur. Ada 5 unsur ya. Apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga dalam langkah dalam mengidentifikasi. Kalian juga sudah berkelompok melaksanakan identifikasi, betul? Teks berita tentang wirausaha ya. Ada kelompok siswa SMA yang melakukan pelatihan wirausaha dan telah kalian identifikasi teks beritanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan isi berita. Kalau tadi kita mengidentifikasi teks berita agar mendapat informasi, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menyimpulkan teks berita agar kita bisa mengetahui lebih lanjut apa isi dari teks berita. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan kita doakan juga teman kita yang lagi sakit, yang lagi ada keperluan agar segera bergabung dengan kita di kelas 8. Ya. Bahasa Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Eza, silakan pimpin doa aja. Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai.